of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Di video pertama ini, berlokasi di kota Siversk di provinsi Donetsk, 2 unit BMP Brigade Mekanis Rusia harus menjadi besi tua setelah tersengat lebah Ukraina dan terkena ranjau darat di jalur yang dilaluinya. Bahkan di daerah yang terlihat aman, ranjau-ranjau Ukraina terus bertebaran. Yang sedang bergerak ini adalah sebuah rantis Ukraina yang membawa pasukan infanteri di kota Vovchansk, provinsi Kharkiv. Kemudian bisa Anda lihat bagaimana lebah Rusia datang menyapanya. Bang! Sengatan pertama langsung membuat rantis itu berhenti, dan para penumpangnya berhamburan lari menyelamatkan diri. Terlihat pasukan infanteri di dalam rantis itu berlindung di bangunan dekat rantis itu berhenti. Kemudian lebah kedua dikirim untuk memastikan rantis itu menjadi besi tua. Dan kemudian disusul hujan artileri yang menghujani posisi bangunan tempat persembunyian dari pasukan infanteri Ukraina yang turun tadi. Benar-benar pertempuran yang sangat intens di kota Vovchansk. Kini, giliran lebah-lebah Ukraina yang beraksi di sebuah area di provinsi Kharkiv. Bruslava menemukan beberapa unit alutsista Rusia yang disiagakan. Ini terlihat sebuah grup yang lumayan lengkap. Ada tank, SPH, dan juga sistem pertahanan udara. Bisa Anda lihat bagaimana ZSU-234 Silka, T-72, MSTAS, dan juga Strela 10 disikat oleh lebah Ukraina. Mungkin tidak sampai membuatnya menjadi besi tua, tapi itu sudah cukup untuk memensiunkannya sementara waktu, atau mungkin juga selamanya. Total hasil serangan lebah Ukraina di klip ini adalah 6,5 juta dolar, atau sekitar 106 miliar rupiah. Sebuah gambaran kecil biaya perang perharinya di satu lokasi saja. Di suatu malam yang tenang di kota Urozain, ketika Bruslava memulai untuk beristirahat setelah seharian bertugas. Namun tiba-tiba terjadi hujan deras di bunker atau tempat mereka beristirahat. Ya, ini adalah hujan TOS 1A Rusia yang dikatakan diarahkan ke posisi-posisi persembunyian dan juga tempat pendaratan baru pasukan Ukraina di Urozain. Dari sudut pandang termal ini saja sudah terlihat sangat mengerikan. Apalagi kalau Anda ada di bawahnya.
Sebuah BTR-80 yang ditinggalkan oleh pasukan Rusia dijadikan samsak latihan oleh para pilot FPV Ukraina. Bisa Anda lihat bagaimana 3 FPV Ukraina menghantam BTR ini dari berbagai posisi, sebelum akhirnya hantaman ketiga lebah Ukraina memanggangnya dan menjadikannya menjadi besi tua. Apapun targetnya, FAB adalah jawabannya. Video ini menunjukkan bagaimana hantaman dari 2 butir FAB 500 VKS terhadap posisi penempatan atau pendaratan pasukan Territorial Defense ke-102 di suatu wilayah di provinsi Zaporizhia. Dan kemudian ketika drone melakukan zoom in, terlihat kengerian efek yang ditimbulkan oleh FAB 500, di mana rumah yang ditargetkan terlihat bersih dengan para penghuninya. Sebuah tank T-80BV Rusia yang ditinggalkan dengan palka terbuka oleh para krunya dijadikan sebagai tempat pelatihan pilot FPV Ukraina untuk bisa mendaratkan FPV mereka tepat di dalam sebuah tank dengan palka terbuka. Dan hasilnya, pilot Ukraina berhasil mendaratkan FPV-nya di dalam T-80 itu, dan kemudian langsung menyulap tank Rusia itu menjadi besi tua. Rumah bergenteng merah ini dikatakan dijadikan sebagai markas FPV oleh pasukan Ukraina di suatu wilayah di tepian sungai Dnipro. Kemudian bisa Anda lihat bagaimana FPV Rusia bertamu ke rumah itu, dan dengan 2 kali hantaman saja terlihat rumah itu langsung runtuh. Inilah gambaran yang terjadi kepada rumah Anda ketika rumah Anda dihantam menggunakan drone kamikaze FPV. Sebuah sambutan kecil diberikan oleh pasukan Ukraina ke sebuah rombongan Brozet yang melintas di kota Pokrovsk. Bisa Anda lihat bagaimana ranjau, mortir, dan drone bomber menyambut rombongan ini. Dalam rilisnya, pasukan Ukraina berhasil menghancurkan 2 unit T-80, 1 unit T-72, dan 1 unit BMP. Di video bahkan ada sebuah tank yang masuk ke dalam sebuah lubang. Mungkin drivernya sedang mabuk vodka. Sebuah gambaran pertempuran masa depan kembali diperlihatkan. Dalam video ini bisa Anda lihat bagaimana drone intai Rusia mendokumentasikan hantaman dari drone FPV teman mereka ketika menghantam sebuah drone bomber jumbo Ukraina, yaitu Baba Yaga. Bisa Anda lihat dengan sekali sengatan, Baba Yaga yang jumbo itu langsung oleng dan jatuh. Baba Yaga sendiri harganya diperkirakan 250-300 juta per unitnya. Kalau itu drone Anda pribadi dan kemudian jatuh seperti itu, mungkin Anda akan kejang-kejang, makan tak masuk, dan tidur tak merem. Sekali lagi, ini contoh angka atau biaya perang dari sebuah kejadian yang dianggap remeh di medan laga Ukraina. Bagaimana dengan angka-angka fantastis seperti Iskander, Storm Shadow, dan sebagainya? Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami dengan sawerannya pada 27-28 Juni kemarin. Terima kasih untuk Om Najmuddin, Om Bernard Kun, Om Maulana Gilang Darmawan, Om Herman Syah Tanjung, dan Mr. Joe Biden. Support ini tentu sangat berharga bagi kami,
Karena di tengah krisis ekonomi yang melanda channel-channel militer, yang ijo-ijo dari teman-teman seperti ini yang membuat kami makin semangat membuat konten. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Jumat 2 Agustus 2024. Berikan komentar Anda.